nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Baik, kaum muslimin, muslimat, para kiai, para asatid, jamaah Masjid Besar Nurul Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait dengan penggunaan perangkat atau wadah atau tempat baik makan, minum, hiasan dan lain sebagainya sudah kita lewati. Sekarang kita masuk ke bahasan masalah siwak, di mana sebelumnya tentu tidak lupa kita ungkapkan puji syukur dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah, sekaligus mengambil fadilah daripada ilmu yang kita pelajari dari Sahibul Musannaf, yaitu Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimsyaqi Asy-Syafi'i ala hadinatis salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyati wa azwaji wa ali baitil kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wal mu'minina amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Ini fasal menjelaskan as-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Bersiwak atau gampangnya kalau zaman sekarang bergosok gigi itu sangat disukai, mustahab, sangat disunahkan fi kulli hal, dalam setiap keadaan, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali ya setiap keadaan kita disunahkan untuk gosok gigi atau siwak, setiap keadaan, kecuali ada pengecualian. Ini istisna, ada pengecualian illa ba'da zawali lis-shaimi. Pertama, yang tidak disunahkan adalah ketika matahari sudah tergelincir, ya, udah zawal atau keluar, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, ya. Jadi kalau misalkan kita imsak sebelum subuh, misalkan sebelum zawal, sebelum keluar matahari, itu belum belum dimakruhkan, ya. Tadi kan setiap saat kita, setiap keadaan kita disunahkan untuk gosok gigi atau siwak. Nah, kecuali tiga keadaan, ya. Artinya tiga keadaan ini tidak disunahkan, yaitu pertama, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah terbitnya matahari zawal lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi salasati mawadhi'a. Hal itu, siwak tadi disunahkan. Huwa ini maksudnya kembali ke siwak, karena siwak itu masuk kategori muzakkar kalau ilmu nahwu, makanya pakainya huwa bukan hiya. Ya, siwak itu dalam tiga tempat, mawadhi, asyaddu istighbaban inda taghayyuril fami. Ya, di tiga tempat ini sangat-sangat asyad, itu sangat disukai, sangat ditekankan, sangat disunahkan. Yang pertama adalah inda taghayyuril fami, ketika mulut ini berubah baunya. Ya, perubahan mulut ini macam-macam. Ada ya karena ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum Yai Haji Jamaluddin, pimpinan kami, ketua kami Yayasan YBDIA. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan, dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tentunya tanpa terkecuali. Mohon izin saya lanjutkan. Kesunahan yang sangat ini ada tiga tempat. Yang pertama, karena
bau mulut sudah berubah, taghayyar, ya, min azmi wa ghairihi, min azmin au ghairihi, karena lamanya diam, ya. Kita misalkan diem aja, atau tidak, azmin itu bisa diartikan lama tidak, bahasa kita yang gampang ngemil, nggak makan apa. Kalau ngemil kan baunya, ngemil permen, bau permen, ya. Kalau nggak ngemil, diem aja, jika berubah itu. Tetapi bisa jadi ngemil terus, tetapi karena kita panas dalam, bau juga mulut. Kalau panas dalam, ya tentunya orang mau flu dan lain sebagainya itu, meskipun gosok gigi ya ada bau-baunya itu. Nah, apalagi punya asam lambung pas gitu misalkan, ya bau juga itu. Ya, wa ghairihi dan lainnya yaitu tadi saya contohkan ketika kita panas dalam. Ya. Itu yang pertama, yang sangat disukai, istighbaban atau sangat disunahkan. Disukai sebenarnya arti secara lafziah. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum, ketika kita terbangun dari bangun tidur. Karena kalau tidur kan kita nggak makan apa-apa, udahnya gitu nggak mangap-mangap, ya kan? Ya kalau mangap pasti keluar ilernya. Ya kalau mangap, kalau tidur minum enggak. Nah, disinilah salah satu dimakruhkan kita tidur di ruangan masjid tempat sholat. Yang boleh tidur ya di emperan-emperan, ya. Makruh, bukan kok nggak boleh, makruh. Karena kalau tidur nggak ada alasnya, nggak ada bantalnya, miring lagi tidurnya, ya. Nanti ngiler, pas kita sujud bau iler lah, kita udah kepikirnya kemana-mana dah itu. Ya, makanya itu, ya. Yang kedua, yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, yang sangat disukai, wa indal qiyami ila shalah, dan ketika mau mendirikan sholat, mau sholat. Cuman masalahnya tidak semua kita ini punya kayu siwak. Semua pada punya kayu siwak, ya. Karena kalau kita harus bawa odol sama bawa sikat gigi ribet, harus ada airnya. Saya kebetulan bawa, ya saya contohin kayak begini, ini kan. Kalau mau sholat fardu khususnya, ini disukai oleh Rasulullah, ya, sangat disunnahkan. Setiap sholat fardu harus. Lah kalau kita ini asal mau tadi habis maghrib kita udah siwakan, nanti mau isya siwakan gampang kalau pakai ini. Coba kalau kita bawa odol sama sikat gigi, ribet, kita harus ke sumur dulu. Nah, ribet kalau nggak buru-buru komat, ya kita ketinggalan. Seperti ini. Nah, kemudian itu 3 hal yang sangat sangat disukai Rasul, tetapi ini lebih lagi, lebih disukai 3 hal. Ya, ini siwak. Nah, kenapa sih kalau puasa kok tidak dianjurkan atau tidak disunahkan bersiwak atau tidak disunahkan gosok gigi ketika sudah terbit matahari? Ya karena kalau gosok gigi pakai odol kan ada rasa-rasanya, pertama. Kedua, khawatir nanti ada air yang keteguk. Ya, wudu aja sunahnya istinsyak, menghirup air ke hidung, juga madmadah, berkumur. Tetapi ketika puasa nggak disunahkan lagi itu. Justru kalau kita melakukan itu makruh. Ini mazhab Syafi'i. Ya, kalau puasa juga kumur, istinsyak dan lain sebagainya. 3 mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, itu mengatakan tidak makruh. Tetapi karena kita mayoritas Syafi'i, ya ngikutin apa yang dijelaskan Imam Syafi'i. Paling enak loh, paling ringan. Coba bagaimana? Satu contoh. Mazhab Syafi'i, kalau kita lagi sholat tapi perut rasanya rada mules, ya, terus seakan-akan kita loh, tadi perasaan kentut apa enggak ya, kayak ada angin keluar gitu. Nah kalau Imam Syafi'i memprediksi kita ini batal enggaknya, kalau enggak ada suara tapi ada bau, ya batal. Emang enggak bersuara tapi ada bau, tapi kita enggak begitu berasa, tapi kok ada bau-baunya, ya ini berarti batal saya. Nah kalau misalkan nggak ada bau tapi ada suara, maaf dud gitu misalkan, ya batal juga. Ya, tetapi kalau itu udah ada real, udah ada bukti. Lah kalau kita ngikutin Imam Malik misalkan, Malik bin Anas, kita tadinya biasa-biasa saja. Ketika kita udah Allahu Akbar sholat, mules-mules pingin kentut, baru pingin aja udah batal. Ribet nggak itu? Ntar kalau kita perut lagi nggak beres, ntar udah Allahu Akbar lagi, udah pingin lagi, batal, wudu lagi. Gitu, alah ribet. Makanya mazhab teringan adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kita lagi sholat, tahu-tahu ada tai cecak misalkan plok gini, kita nggak tahu padahal, ya.
nggak masalah, ya. Itu kan najis. Atau tahu-tahu kita gegaruk begini, tahu-tahu berdarah saat sholat, tapi kita nggak tahu, nggak masalah. Imam Malik batal. Nah, makanya ya ini saya nggak akan menyampaikan pandangan Imam Malik secara keseluruhan, tapi paling tidak ya harus dikit-dikit saya sampaikan. Termasuk apa tikror dalam asyhadu alla ilaha illallah itu, ya. Kemarin kalau nggak salah pernah saya singgung itu. Kalau Imam Malik tikror ya, ketika sampai itu kan bukan ke atas ke bawah, tapi yaminan wasimalan kan. Tapi coba kita lihat, nemuin nggak yang begini? Ya nemuin kan? Adanya diputer ada. Nah diputer ada, tapi kebanyakan atas bawah. Gini. Nggak apa-apa, udah ngikutin. Yang penting benar-benar ngikutin. Jangan nanti ini sholatnya Syafi'i, Maliki, wudunya Syafi'i dan lain sebagainya ya. Lanjut. Jadi saya ulas kembali bahwa siwak, ya gosok gigi, ini kayu ajaib kalau buat saya. Biar mulut kita bau, gigi kita bau juga. Kalau kita habis gini kita cium nggak ada baunya. Ya, coba kalau pakai tangan kita gini-giniin kita cium, pasti ada baunya. Nah ini, ya Allah Maha Adil, Maha Kuasa. Karena zaman Rasul belum ada odol, belum ditemukan gosok gigi, makanya pakai kayu siwak aja sudah mewakili. Nah, sebelum ada pertanyaan mungkin saya singgung sedikit. Bagaimana kalau kita misalkan puasa, emang udah gosok gigi tadi dari rumah? Ya, udah bersih sininya, tapi nggak taunya ada gigi yang berlobang, tahu-tahu ada makanan lah di situ. Ketika kita puasa, ketika kita lagi sholat misalkan, jangan ditelen. Kalau ditelen meskipun kecil nggak berasa, ibaratnya nggak ngenyangin ya batal itu, harus dibuang. Ya, kan bisa jadi kayak model saya ya, seusia saya mungkin banyak yang bolong. Makanya saya itu nggak enak makan daging, nggak enak makan ayam. Ya, kalau nggak empuk, nyangkut semua. Nah, ini gambaran seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Kalau cuman gosok gigi saja, maaf, itu kan nggak membersihkan yang nyelap-nyelap itu. Kalau nggak dicongkelin, ya. Kadang-kadang ketika sholat, lah, copot itu. Ya harus kita bukan ditiru gitu kalau sholat nggak boleh kan. Ditempelin aja di sini. Saya juga kadang-kadang gitu. Langsung kita pas mau sujud apa rukuk gitu dibuang. Jangan ditelen. Ah ini enak rasanya asin-asin, ya nggak begitu juga. Baik. Ya itu yang mustahab, kecuali ketika itu kita nggak disukai, nggak disunahkan ketika sudah terbit matahari di saat puasa. Tetapi kesukaan atau dianjurkan, sangat dianjurkan Rasulullah, asyaddu istighbaban, ya ini adalah ketika terjadi tiga hal, berubahnya bau mulut, ya karena lamanya nggak ngemil atau nggak melakukan apa-apa. Nah itu juga bisa disiasati dengan ini. Sekarang kan model ada ini baunya mulut mangap pakai semprotan, tapi saya belum pernah nyoba itu. Ya boleh aja kalau nggak puasa, kalau puasa kan nggak boleh. Nah seperti itu. Nah kedua, ketika bangun dari tidur, ketika mau sholat, makanya usahakan, ini kan murah banget ini. Ya beli paling 5.000, ini bisa dipotong jadi 2. Ini saya aja potong dari 2 karena panjang. Udah ada plastiknya gitu. Jadi kantongin aja ketika mau sholat fardu. Ya ini disunahkan kalau sholat fardu, sholat sunnah enggak. Karena sholat sunnah untuk menghindari riya. Ya, sholat sunnah itu enggak disunahkan untuk ini. Ya 4 imam mazhab. Tapi kalau fardu saja. Baik lanjut. Nah kemudian as-siwaku sunnatun mutlakon. Ya jadi siwak ya atau gosok gigi itu mutlak sunnahnya. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardahu lirabbi. Ya, bahwa siwak gosok gigi itu adalah membersihkan mulut, mardatul lirabbi, ya, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata-kata Rabb. Kalau Rabb pakai alif lam, ar-Rabb itu maknanya Allah. Tapi kalau Rabb saja itu artinya bukan ini makhluk, kalau Rabb saja. Tapi kan kalau kita ini kan masalah bahasa. Kalau tulisan Arab loh ya. Kalau tulisan ini ya Rabb, ya Tuhan. Nah, Tuhan yang enggak ada alif lamnya ini menurut Imam Nawawi, ini saya kebetulan saya bawa karena sini kan selalu
dalam syarah Muhadzab, ya, syarahnya kitab fikih Al-Muhadzab karangan Imam Syirazi itu adalah Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini syarahnya, ini juz 1. Ini termasuk fikih mazhab Syafi'i yang terbesar karena ada 14 segini, ada 14 ini juz pertama. Makanya sini juga saya kutip. Di sini ada penjelasan masalah rob, ya. Qalal ulama ar-rabbu bil alifi wal lami la yutlaku illa 'alallahi ta'ala, ya. Kata rob yang didahului dengan alif lam, ar-rob, itu tidak diucapkan kecuali tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi rubba, ya, robba. Berbeda dengan kata robba yang tidak ada alif lamnya, yaitu fa innahu yudhafu ilal makhluk. Itu diibaratkan, diidhofahkan kepada makhluk, ya, bukan kepada Allah. Nah, contohnya gini, ya, Rabbul Mal, ya, Rabbul Mal itu adalah Rabb, bukan Tuhan, tapi yang mengatur harta, Rabbul Mal, ya, memelihara bisa Rabbul Mal. Wa Rabbud Dar, yang ngurusin rumah, ya. Kemudian warubal masyiyah, pimpinan kalau ketika kita jalan misalkan, ya. Kalau robba aja nggak ada alif lamnya itu dinisbatkan kepada makhluk, tetapi kalau pakai alif lam jadi ar-rob itu dinisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bahas panjang lebar di situ, tetapi insya Allah setiap kajian nanti pasti akan saya bawa, karena kalau di sini merujuk ke Syarhul Muhadzab, ya saya harus bawa supaya untuk meng-cross check kebenarannya, dan pasti benar. Nggak bakalan di sini itu ngutip di sini tetapi tidak seperti itu. Baik, aswaku matharatun lil fam mardau li rabbi wa huwa hadisun sahih, dan ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nasai bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, kadang-kadang sedikit saya singgung antara sanad sama rijal itu apa sih? Rijalul hadis, ya, sanadul hadis. Sanad itu artinya sandaran, membawa berita dari si A ke si B ke C, si B ini sampai ke sahabat yang langsung dengar kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya isnad. Isnad itu jamak dari sanad, sandarannya. Jadi misalkan, maaf Pak Haji Jamaluddin pernah ngomong ke saya sampaikan lagi ke Pak Haji Mamam, Pak Haji Mamam disampaikan lagi, begitu. Kemudian siapa? Nah, sebenarnya rijalul hadis ini yang berkecimpung memudawinkan atau mencatat itu hadis. Ya, rijalul hadis itu ya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, Ibnu Majah, Imam Tabrani, Imam Al-Mustadrak itu Imam siapa? Malik, ya, Imam Syafi'i, itu mudawim hadis. Ya, sebenarnya yang disebut rawi, ya, periwayat, kalau kita kan hadis kalau terjemahkan HR Muslim, hadis riwayat Muslim. Sebenarnya yang meriwayatkan itu yang sebenarnya loh, ya. Itu ya sanad tadi, karena yang langsung dengar. Kalau yang ini kan nanya. Karena ini Imam Bukhari Muslim itu udah lewat di 3 generasi dari baginda Rasul. Jadi nyari sumber. Kamu dulu dengar dari siapa? Dari bapaknya ini, didatengin. Bener nggak ini? Dari mana dapatnya? Nah, ini namanya rijalul hadis, ya, rijalul hadis. Cuman beda penyebutan aja. Karena kita untuk memudahkan, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tetapi itu namanya rijalul hadis. Orang-orang yang berkecimpung mengumpulkan itu pernah melihat Rasulullah bersabda atau melakukan sesuatu. Baik, saya lanjutkan. Makanya ini bi isnadin sahih. Sandarannya ini sahih. Karena kalau sandarannya pernah, misalkan saya bilang sama orang yang pelupa. Orang pelupa ini nyampain kepada yang lain, atau orang ini pendengarannya terganggu, misalkan nggak dengar banget gitu. Nah, ini juga diragukan. Makanya yang membuat hadis dhaif itu ya karena sanadnya ini, bukan kok apa yang diriwayatkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah. Yang membuat kurang meyakinkan, dhaif itu kan lemah. Itu yang menyebabkan bukan hadisnya, tetapi adalah sanadnya, sandarannya.
salah satu di antara perawi hadis ini tadi ini terakhir an Abu Hurairah misalkan, anin Nabi misalkan, itu ada satu orang yang orangnya suka bohong. Orang suka bohong itu kan biar jujur juga orang nggak percaya. Coba orang yang biasa jujur, bohong sekali nggak bakalan orang tahu, karena biasa jujur. Ya kalau orang suka bohong, jujur, udah sumpah juga nggak bakalan orang percaya. Nah ini yang membuat dhaif. Zaman sekarang itu aneh. Hafalan hadisnya juga paling baru 5 atau 10 hadis. Cuman kalau ada kita nyampein hadis itu apa? Sahih apa hasan? Apa maudhu, apa ngapain pakai nanya-nanya gitu, yang penting ada dalilnya dulu. Karena itu ada ilmu khusus, mustalah hadis misalkan ya, ilmu rijalul hadis, memahami tentang imam-imam gitu. Kita kan taunya Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, nama aslinya siapa? Lahirnya di mana, tahun berapa, wafatnya di mana. Ini ada khusus. Yang penting kita perbendaharaan hadis. Kata Rasulullah kalau kita hafal 40 hadis minimal, itu kita akan selamat dunia akhirat. Makanya Imam Nawawi mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Arba'in Nawawi. Itu hadisnya diambil, beliau mengambil yang enggak yang panjang-panjang. Ada enggak yang hafal Arba'in Nawawi di sini? Termasuk saya aja enggak hafal yang ada di situ. Tapi kalau insya Allah, kalau untuk 40 hadis tapi enggak yang terkumpul dalam Arba'in Nawawi, insya Allah saya hafal. Tapi hafalnya cuma matannya, bukan dari sanatnya. Kalau sanatnya ribet. Sanatnya ini misalkan ada 20 orang. Kalau Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Setu itu beliau kalau meriwayatkan hadis menyampaikan an ini, hafal semua beliau. Otak saya nggak nyampe itu, belum nyampe, mungkin masih tua gini. Yang penting matannya lah. Ya, seperti an-nadzafatu minal iman, dhaif itu hadisnya. Kebersihan sebagian daripada iman, bukan matan hadisnya, bukan an-nadzafatu minal iman yang dhaif, tetapi ada salah satu sandaran yang menyampaikan itu orang yang mungkin jahil, misalkan orang agak bodoh itu kadang-kadang orang nggak percaya, atau orang miskin juga kadang-kadang orang kurang percaya kita, alah kata dia aja, coba kalau orang kaya pasti oh iya aja. Nah ini umumnya seperti itu. Tetapi untuk memotivasi kita supaya bersih, innallaha yuhibbut sesungguhnya Allah itu suci, menyukai hal yang suci. Makanya kita perlu kesucian. Ada lagi hadis, ini kadang-kadang saudara kita sebelah itu maunya sendiri. Hadis dhaif juga kalau dia lagi butuh dipakai. Tapi kalau kita yang pakai disalah-salahin itu, jangan pakai hadis dhaif. Dhaif itu yang tidak boleh hanya satu. Untuk sandaran hukum, ini halal atau haram, itu yang nggak boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau buat untuk menyemangati, motivasi, ya, fadhailul a'mal, nggak jadi masalah. Seperti la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak dianggap sholat bagi tetangga masjid yang sholatnya nggak masjid. Ini sanadnya ada dhaif, ini termasuk kategori hadis dhaif. Lah kalau itu nggak dipakai, ini untuk menyemangati yang ada di sekitar masjid biar sholatnya di masjid, yang laki-laki. Ya kalau pinginnya sholatnya di rumah ya pakai mukena, jangan pakai sarung. Lah iya, yang sholat terbaik di rumah itu adalah perempuan, sholat terbaik laki-laki adalah di masjid. Makanya ada hadis yang dhaif, sanadnya ada yang dhaif, ya, la sholata. Kalau bahasa kasarnya itu tidak dianggap sholat li jaril masjid, bagi tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali sholatnya di masjid. Ya, ini nggak bisa terus wajib kamu harus ini tetangga masjid, nggak diwajibkan karena ini hanya motivasi saja. Ya, baik, saya lanjut. Wa dzikruhu al-Bukhari ta'liqan bisi gotil jazmi wa ta'liqatihi bisi gotil jazmi sahihah. Ini adalah komentar Imam Bukhari terkait hadis ini, bahwa ketika berubahnya bau mulut tadi ya sunahnya harus segera bisi gotil jazmi, karena bentuk menetapkan suatu keharusan, meskipun sunnah tapi usahakan kalau mulutnya bau, ya ini mulut bau tidak hanya itu, li ghairihi tadi banyak. Kalau di dalam zaman Rasul itu adanya yang bau-bau itu belum ada pete. Saya belum pernah menemukan Rasulullah sahabat makan pete. Pete bau enggak? Bau kan? Jengkol ya. Yang ada adalah bawang merah,
bawang putih. Ada di dalam kitab karena zaman Rasul udah ada itu. Ya. Tapi kalau pete belum ada. Jengkol, orang Betawi itu. Saya doyan jengkol di Betawi, jujur. Doyan kopi di Betawi. Karena kalau kita nginep di rumah siapa temen gitu, tahu-tahu pagi udah disiapin kopi, ada gemplong, ada macam-macam lah. Dulu kalau di kampung orang Jawa, kalau di daerah saya kalau ngopi katanya kayak aki-aki. Jadi yang ngopi itu aki-aki aja, kalau anak-anak kalau muda nggak boleh. Jujur saya doyan kopi. Mana ngopi pertama kali lucu sampai sekarang nggak bisa saya lupakan itu. Saya silaturahmi ke suatu daerah di Kampung Keramat sana, disuguhin kopi, ada gula, terus ada dodol yang diiris kotak-kotak gitu. Ya kan namanya di Jawa kan kalau kopi udah pasti manis, teh pasti manis. Lah saya bingung ini gula buat apaan ya? Ini yang kotak-kotak nggak ngerti juga saya. Saya ambil, saya cocol, manis ketemu manis. Giliran saya minum kopinya pahit banget. Nah terus saya tanyain, ini kok begini? Itu kan orang minum kopi ada yang suka pahit, ada yang suka manis. Dan kalau dodol di kampung saya itu jangankan sampai keras begitu, masih lembek, orang belum nggak sampai berjam-jam gitu. Yang penting udah dimakan enak, udah diangkat jadi lembek banget. Nah ini kan budaya saja. Nah ya baik, kok sampai cerita-cerita masa lalu ya. Tapi itu yang nggak pernah saya lupa, makan dodol dicocol ke gula putih. Nah sementara kopinya pahit. Terus lagi wa madharatun bi fathil mimi wa kasriha. Dibaca madharatun boleh, dibaca madharitun juga boleh. Kalau ini nggak usah pakai diiniin karena nggak semua paham kalau nggak paham ilmu alat. Jadinya madharatun aja lah yang umum ya. Makanya kalau Kiai Haji Muammar itu yang qori itu, kalau qiraah sab'ah kan jangan kaget ya. Wadduhe walaili idza saja gitu. Entar dipikir wah sesat, ini sesat. Kalau orang nggak tahu qiraah sab'ah ini dulu dibolehkan karena dialek daerah mana ketika Rasulullah berdakwah itu ngucapinya susah. Sampai sekarang aja pernah dengar azan India. Allahu Akbar, pokoknya nggak kayak kita ya. Kemudian ketika sudah 7 dialek bahasa orang-orang Timur Tengah saat itu ketika menerima Islam itu membaca Al-Quran, akhirnya dilarang oleh Allah. Jangan dibolehin yang macam-macam lagi dah. Cukup 7 aja. Coba kalau misalkan dikasih kebebasan oleh Allah. Orang Jawa cara Jawa, ya kan? Orang Sunda cara Sunda. Nah, lucu-lucu makan nantinya ya. Nah, kembali lagi. Muhammad Haroton, Muhammad Haritun juga boleh. Fi kulli ina'in yatataharu bihi fashabbu siwaku bidzalika li'annahu yadharul fam. Nah, setiap tempat atau apapun yang digunakan untuk membersihkan mulut, untuk membersihkan mulut itu disamakan dengan siwak, ya kan? Kalau siwak yang asli ya ini. Nah itu kalau pakai odol pakai ini bid'ah enggak itu? Ya bid'ah. Ya, tapi bid'ah hasanah. Kalau orang kita kan bid'ah enggak ada hasanah ya. Bid'ah cuma ada 2, ada bid'ah duniawiyah, ada bid'ah diniyah. Bid'ah yang urusannya dengan dunia, sendok, garpu, gelas segala macam ini sama diniyah, bid'ah agama. Enggak ada, itu bukan dari Rasulullah itu. Dari Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin ini adalah ulama Timur Tengah yang mazhabnya adalah Hambali, Imam Hambali, yang membagi bid'ah ada diniyah, ada duniawiyah. Enggak dari Rasulullah itu. Sementara Imam Nawawi ya, pengarang kitab ini Majmu' Syarhul Muhadzab, bid'ah itu ada 5. Ya, ada sunnah, ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Kayak hukum Islam. Kita kan sekarang hukum Islam yang kita tahu di fikih-fikih itu kan 5, ya kan? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Sekarang coba deh, itu sunnah apa bid'ah? Seakan-akan itu hukum. Sunnah sama bid'ah ini bukan hukum. Ya, sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah atau enggak dilakukan Rasulullah, tetapi ketika sahabat melakukan dibiarkan, itu sunnah. Nah, bid'ah itu sesuatu hal yang baru dalam agama yang tidak ada kaitannya dengan agama, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, enggak pernah sahabat, itu bid'ah. Bid'ah dolalah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, emang benar itu hadis sahih. Ya, tidak semua kul itu ada kul mingkul, tapi ba'du mingkul, bukan kul secara keseluruhan. Kul itu tiap-tiap, tetapi ba'du mingkul. Coba dalam Al-Quran itu ketika
Wa kulla safinatin ghosba. Ketika Nabi Musa melihat seorang raja yang ini, itu kan firman Allah. Wa kulla safinatin ghosba, setiap perahu itu digosok, diambil paksa oleh raja saat itu, saat Rasul itu Nabi Musa alaihissalam diutus sebagai Rasul. Ternyata yang diambil itu bukan yang ini ba'du mingkul. Itu kul dalam Al-Quran yang ba'du mingkul, ya, yang baik-baik saja, yang kapal-kapal jelek mah ditinggalin, nggak diambil. Makanya bid'ah juga kata Imam Nawawi ada 5 tadi, ada yang wajib, ada segala macam. Ya kayak misalkan begini, ya, menggunakan sesuatu yang kayak media-media begini, atau sesuatu yang memang untuk memotivasi dan lain sebagainya, ya bisa jadi wajib, ya. Contoh, kalau dulu untuk mempermudah, ya, kita naik pesawat kalau mau ini menjadi wajib. La yatimul wajib ila bihi fawal wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dengannya sesuatu itu ya jadi wajib. Kita nggak bakalan bisa. Kalau zaman sekarang mau kan susah. Untuk mempermudah kita umroh dan haji, akhirnya naik pesawat jadi wajib itu, karena nggak sempurna kita ibadah kita. Apalagi kalau misalkan yang haji plus yang udah mepet banget, cuman berapa hari itu, ya kalau nggak naik pesawat, mau naik kapal laut yang dulu aja orang tua dulu 6 bulan, ya akhirnya jadi wajib. Sesuatu yang wajib nggak sempurna kecuali dengan sesuatu lain, maka sesuatu lain menjadi wajib. Nah, kayak hal-hal begini, ada yang sunnah dan lain sebagainya, tapi saya nggak bahas sampai sana. Tapi sepertinya kok udah pitit ya, belum? Ya, karena udah, ini perlu ada tanya jawab nggak ini apa nanti? Saking semangatnya jadi ini. Ini Pak Kiai Ketua, tadi saya bawa begini untuk mengisi website nanti yayasan supaya kegiatan yang di masjid bisa dilaporkan di website, bisa dilihat oleh Khayal Ame, dan kedepannya mungkin harus punya peralatan-peralatan seperti ini. Baik, mungkin itu yang dapat Ahlul Fakir sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita. Oh iya, ini sekedar informasi, di Masjid Besar Nurul Ihsan ini mungkin udah dapat informasi juga. Bagi yang belum, mungkin akan ada mengadakan 2 tawakufan. Ada tawakufan Porsila, ada tawakufan majelis taklim yang ada di Masjid Besar Nurul Ihsan. Mohon kiranya bisa menyisihkan sebagian hartanya. Ini adalah investasi akhirat buat kita nantinya. Mudah-mudahan menambah berkah buat semuanya, dan Allah meridhoi setiap naik baik kita dan membalas dengan balasan berlipat ganda. Untuk itu, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk semuanya. Mudah-mudahan niat dan langkah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baca Ummul Quran. Sekali lagi, ala hazinatis shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.